ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu deh, ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Fluorescence Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap izin proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Pemirsa, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang hari ini maksud kami menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait dengan adanya uang dari kasus suap ijon proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 kas tersangka untuk 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Berapa sih Pak mau dikasih ke Kejari Bekasi Pak? Terkait dengan perkara Bekasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK
di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara ADK selaku Bupati Bekasi, kemudian HMK selaku pihak swasta, kepala desa yang juga merupakan ayah dari Bupati ADK. Dan yang ketiga adalah Saudara SRJ yang merupakan pihak swasta yang diduga melakukan suap ijon proyek kepada Bupati. Nah, KPK melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk 40 hari ke depan karena memang penyidik masih terus melengkapi berkas penyidikannya. Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI. Berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dipersilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan ke-20 Hari Ulang Tahun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Para undangan dimohon berdiri. Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Pengucapan Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Ucap Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Berjalan. Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Kami Laut Nusantara bersumpah. Satu, adalah Islam yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, siap pada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, patuh pada hukum, disiplin, dan menjaga kehormatan diri
sebagai Satria Penjaga Laut Nusantara. Taat pada atasan dengan tidak membaca perintah atau putusan. 5. Teguh dan amanah dalam menjaga rahasia jabatan. Ucapan Sumpah Penjaga Laut Nusantara telah dilaksanakan. Mulai. Kembali ke tempat. Persiapan penyematan Satya Lencana Kesetiaan Karya Satya dan penyematan tim agen perubahan terbaik. Pembacaan keputusan Satya Lencana Karya Satya dan keputusan agen perubahan terbaik. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.